إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنف المحسن صل إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد قدر بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah setelah 3 kali pertemuan kita libur kemarin, saat ini kita kembali lagi diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan serta kesempatan untuk kembali mengkaji kalamullah, mengkaji firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tafsir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Kita sudah masuk juz yang ketiga. Ini beberapa mungkin tidak tahu hari ini atau besok masuk juz 4 surah Ali Imran ayat ke-81 ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. Sekedar mereview pertemuan sebelumnya yang menjelaskan tentang bahwa dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala niki membuat mitsaqan, perjanjian dengan seluruh nabi. Perjanjiannya itu adalah bahwa nanti itu akan datang seorang rasul dan mereka para nabi niku
bersaksi bahwa memang dia, yaitu Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah Ta'ala. Yang mana nanti Nabi Muhammad ini adalah musaddiqul lima ma'akum, sebagai pembenar bagi mereka semuanya. Ya. Dan kemudian Allah Ta'ala pada akhir ayat kemarin itu dikatakan fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika terjadi perjanjian tersebut, Allah Ta'ala dawuh berfirman, fashhadu, saksikanlah, wa ana, aku ini, ma'akum, berserta kalian, minasyahidin, termasuk orang-orang, termasuk yang menyaksikan, bersaksi terhadap hal tersebut. Nah, jadi para nabi sudah mengambil persaksian, mengambil perjanjian. Nah, para nabi ini kemudian nanti diikuti oleh umatnya masing-masing. Masuk ayat berikutnya, faman tawalla ba'da dzalika, faman tawalla, maka barang siapa yang berpaling, a'rada, tegese berpaling, ba'da dzalika al-mitsaqi, setelah perjanjian tersebut, faulaika, maka mereka itulah hum, yaitu utawi mereka semua itu al-fasikun, termasuk orang-orang yang fasik. Jadi semua nabi setelah diambil perjanjian tersebut, maka mereka mengajarkan kepada umatnya tentang nabi yang akan datang ini. Nah, ini sering kita bahas ya. Di kitab-kitab terdahulu telah dijelaskan bahwa nanti ada nabi namanya Nabi Muhammad yang akan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, kok ada kemudian yang berpaling? Ya. Jadi Nabi Musa itu juga menjelaskan, umatnya juga tahu, tapi ternyata mereka berpaling. Nabi Isa juga demikian, umatnya tahu, tapi kemudian mereka berpaling. Nah, siapa yang berpaling terhadap perjanjian tersebut, belok, faulaika humul fasikun, maka mereka inilah termasuk orang-orang yang fasik. Afa ghaira dinillahi yabghun, ana ta moko liyane agamane Allah, yabghuna padha golek bil ya'i, ada yang membaca pakai huruf ya, jadi yabghuna ay al-mutawallawna, yaitu orang-orang yang berpaling. Watai, ada juga yang membaca pakai huruf ta, tabghuna. Nah, kalau kita pakai huruf ya, afa ghaira dinillahi yabghuna. Kalau qiraahnya imam lain membaca afa ghaira dinillahi tabghuna. Kalau yabghuna, mereka orang-orang yang berpaling itu mencari. Apakah mereka mencari agama selain Allah? Gitu. Tapi kalau huruf ta, tabghuna, berarti kalian. Apakah kalian mencari agama selain agamanya Allah? Walahu, padahal bagi Allah, kepada Allah lah, aslama, tunduk, inqada, tegesi anut atau patuh, man, orang atau siapa saja, fis samawati, yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi. Kok iso iku awakmu mencari agama selain agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala? Padahal semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu aslam, mereka niku patuh, mereka niki manut kepada Allah Ta'ala. Tau'an, ya, patuh, bila ibain, tanpa mamang, tanpa napa jenenge kesamaran, wis pokoke betul-betul manut kepada Allah Ta'ala. Wakarhan, ada juga yang berat hati, bisaifi, kelawan pedang. Ada yang dipaksa dulu baru kemudian manut, ada yang kayak gitu. Wa muayanati ma yulji'u ilaihi, atau yang muayanah, lan kelawan ningali, ma barang, yulji'u kang dimintai tolong, ilaihi kelawan
maring barang. Artinya apa? Dia taat kepada Allah tapi masih butuh wasilah. Jadi model orang taat kepada Allah niku macam-macam. Ada yang memang aslam atau ingkot patuh taat, ada yang karhan dia berat hati, ada yang masih butuh wasilah untuk taat. Gak masalah niku. Ya orang makamnya berbeda-beda. Tapi di luar itu kok ada yang ghaira dinillah yabghuna. Kok masih mencari-cari agama selain agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kok iso lho kayak ngono gitu. Wa ilaihi turja'un, padahal kepada Allah lah nanti kalian akan kembali. Bitai wal ya'i. Ada yang membaca pakai huruf ta turja'un. Ada yang pakai huruf ya yurja'un ya. Wal hamzah, adapun huruf hamzah lil ingkar adalah untuk mengingkari. Jadi huruf hamzah yang mana? Yang pertama tadi ini afa ghaira dinillahi. Jadi kalimat pertanyaan ini kan kadang untuk mengingkari. Opo iya kaya ngono? Ini kan kalimat pertanyaan, tapi sebenarnya niku maknanya adalah gak ngono. Nah gitu loh. Jadi huruf hamzah niku lil ingkari, pada konteks kalimat ini untuk mengingkari. Qul, maka katakanlah lahum kepada mereka, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apa perkataannya? Amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq Yaqub wal asbat. Katakanlah amanna, kami ini beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, kami ini juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma, dan kepada barang unzila kang den turunaken alaina ing atase kita. Wa ma unzila ala Ibrahim, kami juga iman terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi sering kita dengar suhufa Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran. Jadi para nabi niku pasti ada risalahnya. Wa Ismail, kami juga tuh iman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, dan kepada Nabi Ishaq. Ya, Ismail dan Ishaq ini dua-duanya adalah anaknya Nabi Ibrahim. Kalau orang-orang Yahudi Nasrani nama Abraham. Jadi istri pertama Nabi Ibrahim niku Siti Sarah. Istri keduanya namanya Siti Hajar. Ya. Nah, niki sering, niki termasuk kula kadang lali niku. Memang ada dalam sebagian tafsir ya, yang menyatakan Siti Hajar niku adalah seorang budak hadiah dari Raja Mesir atau Fir'aun. Enggak tahu Fir'aun keberapa nih. Fir'aun niku ngono lho nggih. Niku gelar. Ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3. Ada Fir'aun. Fir'aun niku Parao kalau dalam bahasa Latin, Parao. Nah niku kemarin saya pernah baca kenapa niku? Ya kajian manuskrip niku ditemukan bahwa sebenarnya Siti Hajar niku itu bukan budak, tetapi putri Fir'aun. Jadi memang keluarga bangsawan. Bangsawan. Kok di penafsiran niku sering ada, bukan sering gitu. Kok dibilang niki budak? Niki ada bisa jadi karena kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu gimana sih? Kisah Israiliyat ini kan kisah
yang turun atau yang populer di Bani Israel, di orang-orang Yahudi, kemudian di orang-orang Nasrani. Ini diceritakan secara turun temurun, akhirnya populer. Dan diingat orang-orang Yahudi atau Bani Israel niku adalah keturunannya Yakub, keturunannya Nabi Ishak. Nah, sedangkan Ismail ini kan anaknya Siti Hajar. Jadi ada semacam kecemburuan gitu. Maka agak sedikit dielek-elek bahwa Ismail itu adalah anaknya Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah seorang budak. Nah, cerita ini populer di kalangan Bani Israel. Nah, kemudian nanti kan ada para sahabat yang masuk Islam karena memang familiar. Itu adalah seorang budak, sehingga ketika menafsirkan Al-Quran mereka mengutip cerita-cerita Israiliyat, ya masuk nih. Padahal Siti Hajar niki adalah putrinya Raja Mesir pada saat itu. Jadi bukan budak. Nah, nanti karena kalau budak nanti dibuat ejek-ejekan. Bangsa Arab niku keturunan ini budak. Jadi gitu. Niku enten manuskripnya. Jadi itu jelas. Kemudian ada juga yang populer, gak seberapa populer. Ada sosok namanya Qanturah. Ada yang mengatakan Qanturah niki tafsir pundi, tafsir Supe lupa, memang ada disebutkan. Qanturah niku ada yang menyatakan Qanturah itu nama lain Siti Hajar. Tapi ada yang mengatakan, niki saya baca penelitiannya profesor dari Malaysia, perempuan. Nah, niku dari kalangan ini dari Nusantara. Karena nama-nama Qanturah itu gak mungkin kalau dari daerah Arab itu gak ada. Nah, daerah mana itu ya? Kemungkinan daerah-daerah Nusantara. Katanya semacam itu. Ya Allah a'lam. Makanya Nabi itu istrinya Nabi Ibrahim. Tapi ini tidak populer, ini cuma sekedar pengetahuan kita, benar tidaknya wallahu a'lam. Makanya ada nanti yang mengaitkan di Hindu niku enten Brahmana itu Ibrahim. Ya, tapi benar atau tidak wallahu a'lam. Karena ya mungkin bisa iya bisa tidak. Kayak ada juga yang mengatakan Buddha Siddhartha Gautama ini adalah Nabi Dzulkifli. Jadinya kayak gitu. Katanya kayak gitu. Karena ada punya kecocokan tertentu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka semua itu, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan kami juga beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Semua nabi ini pasti mengajarkan tauhid. Wa Yaqub, dan yang diturunkan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini sinten? Anaknya Nabi Ishak. Kalau di barat disebut dengan Jacob. Kalau Ishak ya, Isaac Newton ya. Yeah. Yang peneliti ini Isaac Newton. Wal asbat, dan anak putune auladihi, tegese para anak-anake. Wa ma utiya Musa, kami juga beriman terhadap apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa. Apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Kitab Taurat. Wa Isa, dan juga yang diberikan kepada Nabi Isa.
wan nabiyyun, dan kepada para nabi, mir rabbihim, dari Tuhan mereka semua, la nufarriqu baina ahadim minhum, la nufarriq, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadin, ya, di antara salah satu, min baina ahadin minhum, salah satu di antara mereka semua. Dalam hal apa? Bitasdiq, dalam hal pembenarannya, wa takdzib, dan pendustaannya. Artinya apa? Semua nabi-nabi tersebut, apa yang diturunkan kepada para nabi tersebut kita mengimani. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, semua yang diturunkan kepada mereka kita beriman. Dan mereka kita bitasdik, membenarkan mereka. Mereka semua memang adalah para nabi. Wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu, dan kami atau kita, lahu itu kepada Allah, muslimun, adalah orang-orang muslim. Muslim itu apa namanya? Patuh, tunduk. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Mukhlisuna, maksudnya adalah orang-orang yang mukhlis, ikhlas, fil ibadah, dalam ibadah. Tunduk, ikhlas, beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa nazala fi man irtadda, ayat berikut ini turun man irtadda, kepada orang yang murtad. Walahiqa bil kuffar, ya, dan kemudian memutuskan terhadap orang-orang kafir, menjadi orang-orang kafir. Apa ayatnya? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man, dan siapa, yabtaghi, yang mencari, ghairal Islam, atau memutuskan ghairal Islam, selain agama Islam, dinan, sebagai agama. Barang siapa yang memutuskan agama selain Islam sebagai agamanya, falayyuqbal, maka tidak akan, lan itu tidak akan, falayyuqbal, maka tidak akan diterima, minhu, saking wong mau iku, sing murtad mau niku, mencari agama selain Allah. Wa huwa, dan orang tersebut, fil akhirati, nanti di akhirat, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi, lima sirihi, karena apa, dadine wong mau iku, ilan nar, ke dalam neraka. Tempat orang tersebut adalah neraka, al muabbadati alaihi, yang diabadikan, alaihi ing atase wong. Jadi siapa yang tidak beragama Islam, gampangane ngono lho. Siapa yang tidak, napa Islam niku sing manut. Jadi kalau kita memaknai Nabi Isa dan kaumnya yang dulu niku muslim. Nabi Musa dan para umatnya niku muslim. Nabi Ibrahim dan umatnya itu semuanya muslim. Mereka beragama Islam. Karena yang diturunkan para nabi niku semuanya sama. Karena Islam niku artinya ya patuh, manut. Nah, kok ada yang tidak manut dan itu dijadikan sebagai agamanya, falayyuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat mereka termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa kok rugi? Karena mereka masuk neraka al-mu'abbadah, yang neraka tersebut diabadikan. Jadi kadang ada pertanyaan, apa namanya, Allah niku kan kekal, neraka itu kan juga kekal. Apa bedanya? Kalau neraka niku dikekalkan, aslinya nggak kekal, cuma Allah membuat dia kekal, abadi. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Kaifa, kaya apa? Bagaimana
Ai tegese la yahdillahu, la yahdi, tidak memberikan hidayah atau tidak memberikan petunjuk. Siapa Allahu Allah, qauman kepada kaum kafaru yang mereka ingkar, kafir, ba'da imanihim, setelah keimanan mereka. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kaum yang mereka ingkar padahal mereka tadinya iman. Wasyahidu, dan mereka menyaksikan, ai wasyahadatihim, yaitu syahadahnya mereka. Mereka bersaksi annar rasulah haqqun, bahwa sesungguhnya rasul ya itu adalah benar, hak. Wa qad ja'ahumul bayyinat, wa qad ja'a, dan sungguh telah datang siapa rasul tersebut, hum kepada mereka, kepada kaum, al bayyinat, dengan membawa bayinat, penjelasan. Al-hujaju, tegese adalah hujah-hujah, argumentasi. Al-zahirat, yang zahir, yang nyata. Ala sidqin nabi, ing atase pembenaran kepada Nabi Muhammad. Kok bisa itu loh mereka diberi oleh Allah Ta'ala petunjuk, kaum tersebut diberi oleh Allah Ta'ala petunjuk, kemudian mereka kafir, padahal sebelumnya mereka iman. Kok iso itu? Iman terhadap apa? Iman terhadap Rasul yang Rasul ini datang membawa argumentasi yang jelas. Al-hujaju adh-dhahirat. Maka kemudian kalau kejadiannya semacam itu, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, maka Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Niki maksudnya apa? Ai al kafirin, tegese wong kang kafir. Ya, umat-umat sebelumnya. Nabi Musa ya tadi niku sudah dijelaskan, bikin perjanjian sama Allah Taala, diikuti oleh umatnya, membenarkan Nabi Muhammad. Nabi Isa juga demikian, umatnya diarahkan membenarkan Nabi Muhammad. Artinya apa? Mereka beriman. Lah kok ada yang kemudian napa? Kafaru ba'da imanihim, setelah mereka mendapatkan iman kok ingkar kepada kedatangan Nabi Muhammad. Maka di sini ditegaskan wallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, maksudnya adalah orang-orang yang kafir tersebut. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ulaika utawi wong kabeh mau iku jazaohum, utawi balesan kanggo wong mau iku kabeh, anna alaihim, setuhune ngatasé wong kabeh mau iku laknatullah, laknati Allah. Mereka yang semacam itu akan mendapatkan laknat dari Allah Taala. Na'udzubillah. Wal malaikah, dan laknatnya para malaikat. Allah melaknati, malaikat juga melaknati mereka. Wan nasi ajmain, dan seluruh manusia melaknati orang yang model semacam itu. Khalidina fiha, khalidina, mereka langgeng kekal, fiha ing dalam laknat, ai al-la'nata, ai al-la'nati, tegese laknat, awin nar, atau neraka, al-madlul biha alaiha, yang dijadikan dalil biha kelawan laknat, alaiha ing atase neraka. Jadi bentuk dari kelaknatan tersebut, mereka akan masuk ke dalam neraka. Sudah masuk neraka, la yukhaffafu anhumul adzab, la yukhaffaf, tidak diringankan, anhum, saking wong kabeh iku apa al adzabu, azab, siksa. Siksanya nanti di neraka sedikit pun tidak akan diringankan. Wala hum yunzarun, dan tidak juga mereka nanti akan dilihat, yumhalun, atau diakhirkan, ya kekal. Gak dikatekno, neraka nanti akan mendapatkan siksa, mendapatkan azab, azabnya tidak dikurangi sedikit pun, azabnya niki juga tidak akan berakhir. Artinya apa? Abadi. Sebab apa? Ya sebab tadi niku, tadinya iman kemudian jadi kafir. Ini orang-orang sing murtad, naudzubillah, ini tadi. Zaman sekarang ini kan enten nggih, wong sing murtad.
Nah, sing bahaya niki kadang orang-orang awam. Ucapannya niki kadang ucapan-ucapan sing murtad tanpa dia sadari. Ya. Ya misalkan contohnya kenapa misalkan sholat itu gak wajib kok. Itu bahaya nih omongan kayak gitu. Lek gak sholat tapi jangan sampai ngomong sholat gak wajib. Lek males wae, aku males sholat dulu. Dosa sekalian, jangan sampai merubah hukum Allah. Sholat itu gak wajib kok. Nah, ini hati-hati omongan sing kayak ngono. Dan juga jangan jangan ridho terhadap kekafirannya orang. Misalkan ada orang memutuskan mau masuk agama Islam. Nah, kemudian disuruh, ya wis sampean mandi dulu, engko dipikir lek wis mau masuk Islam baru temui saya lagi. Lho niku berarti sampean ridho terhadap kekafirannya dia. Jangan beri kesempatan untuk kafir. Begitu dia mau masuk Islam, ya wis langsung syahadatno. Gitu loh. Jangan malah seminggu maneh teko mrene. Lah seminggu niku dia dalam kekafiran. Ya kadang ngene iki ya usah-usah ya kadang enggak ngerti kadang. Ada orang yang mau mu'alaf, mau masuk Islam, ya disuruh minggu ngarep pas Jumatan sampean teko. Ya lek mati ya apa? Berarti lah ridho terhadap kekufuran. Nah, jadi jangan ridho terhadap kekufuran. Nah, jadi mereka nanti di neraka ini mendapatkan azab illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang tabu. Mereka bertobat, masih sempat untuk tobat. Min ba'di dzalika, setelah kekufuran mereka. Waslahu, kemudian mereka memperbaiki amalahum, amalnya mereka. Ya, mereka taubat karena telah kafir. Ya, tadinya iman, kemudian kafir, kemudian murtad. Ya, kemudian dia taubat lagi. Gak apa-apa, ini bagus nih. Nah, setelah taubat wa aslahu amalahum, mereka memperbaiki amalan mereka. Kecuali orang-orang semacam itu, maka mereka dengan kata lain tidak masuk neraka selama-lamanya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurun, niku zat yang maha pengampun, lahum bagi mereka, rahimun, juga Allah niku adalah zat yang maha pengasih, bihim kepada mereka. Wa nazala fil yahud, ayat berikut ini turun kepada orang-orang Yahudi. Apa ayatnya? Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir terhadap apa? Bi Isa, kepada Nabi Isa. Orang Yahudi secara umum niku tidak percaya terhadap Nabi Isa. Artinya apa? Mereka kufur terhadap Nabi Isa, gak percaya kepada Nabi Isa. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap Nabi Isa. Kalau kita tidak ingkar kepada Nabi Isa niku adalah nabi, kita mempercaya ini. Ba'da imanihim, setelah imannya mereka bi Musa, kepada Nabi Musa. Jadi orang Yahudi niku iman terhadap Nabi Musa. Kok setelah Nabi Musa mereka ingkar terhadap Nabi Isa? Summazdadu kufron, kemudian mereka nambah opone kufron, kekafirane bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Percaya kepada Nabi Musa tapi kemudian kufur terhadap Nabi Isa, kok ditambah kufur terhadap Nabi Muhammad? Ya. Siapa yang maksudnya? Orang-orang Yahudi ini. Lan tuqbal, maka mereka tidak akan diterima. Apanya? Taubatuhum, taubatnya mereka. Idza ghargharu, apabila mereka sekarat, wa matu, kemudian mati, kuffaron, dalam keadaan kafir. Ya. Jadi alhamdulillah niki kita bersyukur, kita sama Nabi Isa
beriman. Kita kepada Nabi Musa juga beriman. Kalau permasalahannya Nabi Isa, saudara kita dari Nasrani, ini ku imannya iman kepada Nabi Isa, tapi diimani sebagai Tuhan. Ini ku masalah pertama. Masalah yang kedua, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau orang Yahudi tambah lagi, mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, gak percaya. Ya. Dan juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini maksudnya orang-orang Yahudi yang zaman sekarang. Kalau yang Yahudi zaman dahulu, ya banyak yang percaya. Wa ulaika humud dhallun, dan mereka ini adalah orang-orang yang tersesat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan kemudian mereka mati, wahum, dan mereka kufarun, dalam keadaan kafir, fala yuqbal min ahadihim, maka tidak akan diterima min ahadihim, saking salah suwijine wong kabeh maiku, milul ardi, ing sekabehane bumi, migdaru ma yamlauha, ing apa miqdaru ma, perkiraan apa-apa yang memenuhi, ya, yamlauha, yang memenuhi bumi, zahaban, apa zahaban, emas, walau iftada bihi, dan apabila dijadikan tebusan. Kalau mereka kafir, mati dalam keadaan kafir, maka seandainya semacam itu, seandainya seluruh bumi ini isinya adalah emas, kemudian emas ini dibuat tebusan bagi kekafirannya mereka, itu falai yuqbal, maka tidak akan diterima. Jadi memang niki dosa yang sangat amat besar sekali. Wis dikai hidayah, sudah pernah merasakan keimanan, kok masih mengingkari. Maka kalau ditebus pakai emas isine sak bumi niki tidak akan bisa, tidak akan diterima. Adkhal al-fa, masuk huruf fa. Ini huruf fa. Oh ini fala yuqbal. Maksudnya itu fi khobar, di dalam khobarnya, fi khobari inna, niku di khobarnya inna, karena tadi sebelumnya ada inna. Nah jadi huruf fa-nya ini menjadi khobar li syabahi alladzina, karena serupa dengan alladzina bisyarti, yang menjadi syarat niki nahwu. Wa idanan bitasabbub adamil qabul, karena untuk mengetahui tasabbub, sebab adamil qabul, tidak adanya qabul, penerimaan, kan fala yuqbal, maka tidak akan diterima. Anil mauti, saking kematian, alal kufri, ing dalam kekufuran. Wa ulaika lahum adzabun adim, dan mereka ini akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Mu'limun, tegese ya pedih, perih. Wa ma lahum min nasirin, wa ma lan ora ana lahum kedue wong kabeh maeku min nasirin, saking wong kang nolong. Jadi nanti mereka masuk ke neraka, menerima azab yang sangat pedih di neraka abadi. Wa ma lahum min nasirin, tidak akan ada yang bisa menolong. Nah, jadi sekali lagi niki kita syukuri karena kita mengimani semua nabi tadi ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Katakan kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad, amanna billahi, kami iman kepada Allah, wa ma unzilna alaina, kami juga iman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an. Katakan juga wa ma unzila ala Ibrahim, kami juga iman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa. Orang Islam komplit, semuanya itu diimani.
Nah, kalau yang Yahudi Nasrani tidak semua. Nah, ini kita syukuri. Kita syukuri. Na'udzubillah, kalau seumpama kita sekarang sudah iman nih. Na'udzubillah, misalkan ada yang murtad, kafir, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya tadi ini resikonya dia masuk neraka. Nerakanya niku abadi. Ya, wa malahum min nasirin, tidak akan ada yang bisa menolong. Wala yukhaffaf anhum, di neraka nanti disiksa, siksaannya niki tidak akan diringankan sedikit pun. Nah, jadi niki betul-betul hati-hati kita. Apalagi zaman saat ini, zaman sekarang niku media sosial niku kan semuanya terbuka. Orang nggak mau terbuka, dia bikin akun palsu, kemudian bikin akun apa seolah-olah orang lain, kemudian dia nge-share hal-hal apa tentang ateis, bahwa sebenarnya dia nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Rasul, kan banyak saja. Ya, di kehidupan nyata ini cuma jadi topeng. Akhirnya mereka terbuka untuk apa? Mensyiarkan, mendakwahkan apa? Kesyirikannya, kekufurannya. Jadi ini hati-hati. Terutama anak-anak kita nih. Kalau gak dididik dengan baik, nah nanti mereka akan a'rad niku apa tadi niku? Melenceng. Tadinya lurus, akhirnya melenceng. Nah, jadi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita itu tidak membeda-bedakan para rasul, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Soleh, sampai Nabi Muhammad itu mengajarkan hal yang sama, mengajarkan tentang tauhid. Nabi-nabi tersebut ya dikasih risalah, kita beriman kepada risalah yang diturunkan kepada mereka semua. Satu pun nggak ada yang kita nggak percaya, kita percaya semuanya. Nah, jadi ini kita syukuri. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah selesai juz ketiga. Insyaallah minggu depan kita masih surah Ali Imran gitu. Tapi masuk ke juz keempat. Niku saja, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca surah Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina ya Allah warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah wan najah alaina jami'an ya Allah wa ala jami'atina wa usratina wa ala muassasatina al muawana wa murha bi ziyadatin katsirah min at-talamati al-midad min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa ahli al-istiqamah wa ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li min salihin. Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.